mungkin bisa diadakan di Bank Sri ya, karena acaranya memang bagus, menginspirasi dan banyak sekali manfaat, terutama pada saat ini. Saya ada dua pertanyaan, yang pertama untuk Pak Yudi, yang kedua untuk Pak Firdaus. Jadi mumpung ada dua-duanya, jadi harus kita manfaatkan, kita ambil kita salah satunya. Untuk Pak Yudi, apa sebagai pengusaha kira-kira apa yang harus kita lakukan secara spiritual bukan supaya usaha kita tetap bisa bertahan. Kadang-kadang orang berusaha tapi mungkin jarak berapa lama bisa saja menjadi sesuatu hal yang apa ya Pak? Mungkin hancur ya Pak. Tadi saya sempat menyerah dari Pak Yudi yang sangat menginspirasi, dan setelah ini saya akan bisa mempraktekkan bahwasanya sebelum kita melakukan kegiatan duniawi, alangkah lebih baiknya kita membaca Al-Quran. Nah, mungkin saya minta dari Pak Yudi trik tips gitu kan, sebelum kita beraktivitas duniawi apa yang harus kita lakukan dan dilakukan di jam berapa, dan apa saja bacaan yang harus dikerjakan gitu Pak. Kedua, untuk Pak Firdaus, beliau dengan banyak usaha kuliner, ada bisnis yang lain. Saya minta tipsnya juga bagaimana memanage karyawan, karena kadang untuk seorang pengusaha karyawan itu sekarang menjadi sebuah kendala. Kita itu kadang kesulitan dalam mengelola karyawan. Kalau dulu mungkin kita mengelola karyawan di 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu mungkin banyak kemudian kita menjaga karyawan yang bertanggung jawab karyawan. Tapi kalau di posisi yang sekarang dengan generasi Z, dan saya mungkin kadang berusaha agak kesulitan dalam memanage karyawan. Banyak dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dari Ibu Budara, perwakilan saking Budara. Yang pertama mau tanya bagaimana pripun cara membuka mindset warga NU supaya terbentuk mindset mandiri ekonomi. Karena kemarin kita udah praktek bikin kafe NU. Kita mulai dari yang kecil, itu angkringan. Kita pakai logo NU, tapi endingnya sampai sekarang belum sukses. Kemarin saya dari motivasi dari Bapak apa namanya Pak bedos. Ayo dikasih logo, dikasih pengusaha itu. Tapi faktanya kita udah action, jadi nggak cuma teori atau action. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain belum bisa sukses. Untuk pertanyaannya bagaimana supaya ini mau kita actionkan lagi untuk yang kedua kalinya, kita patang dulu pada pelajaran supaya bisa action, supaya bisa sukses. Karena kenapa saya ambil angkringan? Saya nggak mau apa namanya itu mulut-mulut yang besar-besar. Target saya itu kemandirian ekonomi. Katakan kalau mindset warga NU itu bisa tumbuh, yang pertama dari angkringan ya. Katakan bakwan gorengan ini yang bikin nanti ibu pakaian muslimah, itu kan pemberdayaan ekonomi. Kelihatan sepele tapi manfaatnya sangat besar. Terus yang kedua, sebetulnya nanti yang bikin ibu muslimah kan bisa di industri, bisa dikerjakan di rumah. Terus nanti yang ketiga, yang memberi cari penuh dan anti PPNU ini bisa dibuat sore malam. Terus yang ketiga, yang marketingnya nanti dari teman-teman BPN Ansor.
itu kalau bisa kompak, kalau bisa semua warga dari Rangkeng sampai Barang bisa kompak, bisa jalan. Cuman tadi kendalanya mindsetnya belum bisa kompak. Cara kompaknya itu gimana? Contoh dari kecil, dari kita itu kan selalu bikin acara. Dari apa? Kenapa kita ingin pakai aqua? Ya kan? Ini peluang potensial bisnis. Ini dari MBC Kangenan, alhamdulillah udah mulai buat aqua kemasan dari proses yang termotivasi dari Buya Kahati dan Arwaninya itu. VRJ tersebut. Terus kayaknya tadi juga ini ada pilihan singkong, ini kan sudah pemberdayaan yang bisa kita manfaatkan, kita bisa satukan. Kayak singkong ini kan bisa dikaryakan oleh ibu rakyat dan muslimah. Mungkin itu hanya intinya. Pertanyaannya bagaimana open mindset warga NU biar bisa terbentuk kemandirian ekonomi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi